Sekarang duduk yang rapi. karena ceritanya akan segera dimulai. Nah, ini rasa vitamin sama kalsiumnya ya, Bu. Diminum rutin sehabis sarapan. Kondisi janinnya udah bagus banget. Jadi Ibu tinggal jaga tenaga aja. Jangan terlalu diforsir ya. Iya, Bu Bidan. Akhir-akhir ini memang pinggang saya rasanya gampang capek. Apalagi kalau mau tidur malam. Wah, kalau itu sih saya sudah siap siaga jadi tukang pijit dadakan, Bu Bidan. Standby 24 jam saya mah. Alah, baru mijet 5 menit aja kamu udah ngorok duluan, Mas. Tapi Bu Bidan, saya mau tanya serius nih. Katanya kalau sudah makin dekat hari H begini, olahraga malam itu malah disaranin ya? Biar jalan lahirnya makin lancar dan bayinya cepat nemu pintu keluar gitu. Aduh, Mas. Malu-maluin banget sih kamu. Aduh, sakit tau dek. Duh, maaf ya Bu Bidan. Suami saya ini emang agak geser kalau bercanda. Mohon maklum ya Bu. Kami pamit dulu. Mari. Hahaha, nggak apa-apa Bu. Aman kok. Yang penting jangan semangat-semangat banget ya mainnya. Pelan-pelan aja. Hati-hati di jalan ya Bu. Mas, salam buat keluarga. Alhamdulillah ya Bu, pasien terakhir tadi udah pulang. Jadi hari ini jadwalnya udah habis semua. Syukurlah kalau gitu. Hari ini lumayan ramai ya. Tapi syukurlah semuanya lancar. Kamu capek ya, Ratih? Nggak terlalu kok Bu, malah seneng kalau banyak yang terbantu begini. Duh, kamu ini, saya yang malah nggak enak sama kamu. Saya minta maaf banget ya, gara-gara jadwal praktek kita yang padat begini, kamu jadi nggak bisa pulang mudik lebaran tahun ini ke kampung. Aduh Ibu, jangan minta maaf terus dong. Saya beneran nggak apa-apa kok. Justru saya betah kerja sama Ibu di sini. Rasanya kayak lagi bantu kakak sendiri. Orang tua saya di kampung juga udah ngerti kok. Mereka malah bangga saya kerja bantu orang melahirkan. Makasih banyak ya Ratih, kamu baik sekali. Ya udah, mumpung udah sepi, kamu pulang duluan aja ya, biar bisa istirahat lebih awal. Loh, Ibu nggak ikut pulang juga? Ini udah sore loh Bu. Sebentar lagi, Ratih. Masih ada sedikit berkas dan laporan bulanan yang harus saya rapikan, biar besok pagi nggak terlalu numpuk kerjanya. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu saya pamit duluan ya Bu. Ibu jangan malam-malam ya pulangnya. Nanti kecapean. Iya, hati-hati di jalan ya, Ratih. Nggih, Bapak Ibu sedanten, matur nuwun sanget nggih, sudah mau datang dan sabar mengantri hari ini. Karena matahari sudah mulai turun dan waktu sudah sore, kegiatan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini.
Nah Ingrid, Tia, Maki, kalian juga beres-beresnya dipercepat ya. Habis ini langsung ke penginapan aja, istirahat yang cukup. Badan kalian pasti capek kan dari pagi? Besok hari terakhir kegiatan kita, jadi harus tetap semangat dong ya. Iya Bu Ratna, tinggal sedikit lagi kok beberesnya. Syukurlah, akhirnya bisa selonjoran kaki Bu. Rasanya jari kaki saya sudah mau copot ini. Halah Maki, baru begitu aja udah manja. Padahal tadi banyakan duduknya kamu. Wah, ada apa ini kok rame-rame di pendopo? Rasanya saya ketinggalan info banget ya. Tega banget sih warga sini. Ada acara seru nggak ada yang ngasih tahu Bidan Wiwi. Jahatnya. Wiwi, astaga Wi, kamu tugas di sini sekarang? Hahaha, hai Ratna. Ya ampun, dunia sempit banget ya. Iya, aku udah 5 tahunan di sini nah. Buka praktik kecil-kecilan di ujung desa sana. Walah, pantesan suaranya nggak asing. Ini loh Wi, aku bawa anak-anak muridku dari Semansa Sakura. Kami lagi ngadain bakti sosial, pemeriksaan gratis kerjasama sama Palang Merah. Ini perkenalkan, anak didikku yang paling rajin. Ini Ingrid, terus ini Tia, dan itu Maki. Walah, hebat-hebat ya murid kamu nah. Masih muda sudah mau capek turun ke desa buat bantu warga. Halo anak-anak cantik, salam kenal ya. Saya Bidan Wiwi. Kalau ada apa-apa di desa ini, cari saya aja ya. Rumah saya terbuka 24 jam buat kalian. Halo Bu Bidan, salam kenal. Keren banget 24 jam. Terus tidurnya kapan ya? Salam kenal Bu Bidan, terima kasih banyak tawarannya. Nggih Bu Bidan, salam kenal. Kalau saya tiba-tiba pingsan kecapean, tolong diobatin ya Bu. Nggih nggak tuh? Siap. Ya udah, Ratna, berhubung udah sore, aku pamit duluan ya. Masih ada sedikit urusan di luar sebelum pulang ke rumah. Oke, Wi. Penginapan kami di rumah Pak Kades kok. Searah kan sama rumahmu? Iya, searah kok. Sip. Pokoknya nanti malam kalau urusanku cepat selesai, aku usahain mampir ke penginapan kalian. Kita sambung ngobrol-ngobrol jadulnya. Harus mampir loh ya. Hati-hati di jalan, Wi. Jujur ya, sebagai warga asli sini, aku seneng banget kalian datang. Tapi, mumpung kalian lagi di sini, aku cuma mau kasih tahu satu hal buat jaga-jaga. Aduh, Lis, kok mukamu jadi serius gitu? Jangan bilang mau cerita horor ya? Dengerin ya Maki, di hutan di pinggiran desa ini, ada yang namanya desa gaib. Desa itu nggak ada di peta, dan cuma muncul di malam-malam tertentu aja. Katanya, kalau kalian gak sengaja masuk ke jalan yang salah dan sampai masuk ke desa itu, kalian harus tetap tenang. Tapi ada satu syarat mutlak yang harus kalian ingat. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Karena kalau sampai dilanggar, jalan pulang kalian bakal hilang, dan kalian gak akan pernah bisa keluar lagi dari sana. Lilis, gitu banget sih ceritanya. Mana besok kita masih harus di sini lagi. Aku jadi nggak berani ke kamar mandi sendirian nih. Gimana dong? Kok tiba-tiba hawanya jadi kerasa dingin banget ya denger cerita Lilis? Jadi merinding aku. Dia, kok gitu sih ngomongnya? Untung aku ini tipe anak mageran yang gak hobi keluyuran malam. Apalagi kalau gak penting-penting amat. Jadi selama kita di penginapan terus, harusnya sih aman-aman aja kan ya? Duh, udah. Jangan nakut-nakutin temenmu terus. Ini udah malam loh. Besok kalian kan masih ada kegiatan lagi kan? Ayo, sudah waktunya kalian istirahat. Enggak Bu. Maaf ya guys. Ya udah kalau gitu, ayo kita tidur sekarang. Iya Bu, bener juga. Yuk, kita tidur aja.
Siapa jam segini? Iya, ada apa ya, Mas? Tolong Bu Bidan, tolong. Istri saya di rumah sudah kesakitan sekali. Sepertinya sudah mau melahirkan, Bu. Aduh, Mas, tapi ini udah larut malam banget. Apa nggak bisa nunggu sebentar lagi sampai subuh? Hujannya juga masih deras sekali ini. Tolong saya, Bu. Saya mohon banget. Kalau nunggu sampai pagi, saya takut istri saya nggak selamat. Dia sudah nggak kuat, Bu. Duh, jangan begitu, Mas. Ya sudah, sebentar. Masnya nggak bawa kendaraan ke sini? Motor atau apa gitu? Mas, masih jauh nggak ya rumahnya? Sudah dekat, Bu. Di sebelah sana. Sedikit lagi sampai. Tinggal belok kanan. Aduh, sakit Bu Bidan. Saya nggak kuat. Bisa, Bu. Pasti bisa kok. Pintar. Ayo sekali lagi. Tarik napasnya. Dorong pelan-pelan. Ya, terus. Syukurlah. Selamat ya, Mas. Mbak, bayinya laki-laki. Sehat. Lengkap semua. Ini ibunya istirahat dulu ya, Mas. Bayinya biarkan menyusu terus. Nanti 3 hari lagi saya balik ke sini buat cek kondisi bayi sama kesehatan ibunya. Sekalian saya bawakan vitamin tambahan ya. Terima kasih banyak, Bu Bidan. Kalau nggak ada ibu, saya nggak tahu harus gimana tadi. Sudah tugas saya, Mas. Yang penting ibu dan bayinya selamat. Bu Bidan, nanti setelah meninggalkan rumah ini, saya minta tolong satu hal. Apapun yang terjadi, apapun yang ibu dengar di jalan nanti, jangan menoleh ke belakang sama sekali ya. Terus aja jalan ke depan sampai ketemu jalan raya. Jangan menoleh ya, Bu. Waduh Bu, rapi banget tasnya. Mau kunjungan kemana toh siang-siang begini? Bukannya jadwal kontrol hari ini sudah selesai semua ya? Ini loh Ratih, saya mau mampir sebentar ke rumah pasien yang saya bantu 3 hari lalu. Saya janji hari ini mau cek kondisi bayinya, sekalian kasih vitamin buat ibunya. Oh, yang dijemput suaminya pas hujan badai tengah malam itu ya Bu? Iya, yang itu. Kasihan suaminya, sampai jalan kaki jemput saya karena nggak ada kendaraan. Jadi saya mau pastikan semuanya baik-baik aja. Tapi emangnya Ibu masih ingat jalannya ke sana? Bukannya kemarin suasananya gelap banget ya Bu? Mana hujan deras lagi? Ingatlah dikit. Rumahnya itu agak terpencil di pinggiran desa, terus masuk ke jalan kecil yang agak sempit. Nah, nanti kalau sudah ketemu gapura, tinggal belok kanan. Rumahnya nggak jauh kok dari belokan itu. Kok malah bengong sih? Tenang aja, saya masih ingat kok jalannya. Kalaupun nanti bingung, saya tinggal tanya ke warga sekitar aja kan? Nggak bakal tersesat lah, kan masih di desa kita juga toh. Ya udah, saya berangkat dulu ya.
titip kantor sebentar. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya aja loh. Nggih, Bu. Hati-hati di jalan ya. Sesajen? Astaga, kaget Ibu Dek. Kamu tinggal di sekitar sini ya? Oh iya, Ibu mau tanya, jalan ke kampung yang ada gapura putihnya itu lewat mana ya? Perasaan kemarin jalannya di sini, tapi kok sekarang beda? Dek, kok diam aja sih? Kamu tahu nggak rumah warga yang baru melahirkan di dekat sini? Nuwun sewu, Mbah. Saya mau tanya, apa Mbah tahu desa yang ada di dekat sini? Soalnya 3 hari lalu saya sempat kesini bantu warga melahirkan. Saya ingat jalannya ke arah sini, tapi kenapa sekarang cuma ada pohon besar ini ya, Mbah? Loh, Mbah, saya ini tanya beneran loh. Kok Mbah malah ketawa? Emangnya apa yang lucu? Saya sedang bingung ini, Mbah. Aduh, saya ada di mana ini? Syukurlah, akhirnya kamu siuman juga. Tenang ya, Nduk. Kamu sekarang ada di rumah Pak RT, saya istrinya. Tapi Bu, terakhir saya ada di tengah hutan. Di sana ada pohon besar banget. Terus ada sosok seram yang ngepung saya, Bu. Nduk Wiwi, mungkin itu cuma halusinasi karena ibu kelelahan. Tapi tahu nggak, kamu itu orang baik yang jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah ada orang yang mau datang jauh-jauh ke desa ini. Apalagi di tengah malam yang hujan badai begitu cuma buat nolong orang melahirkan. Enggak, Bu Bidan. Beruntung juga ada warga yang mengenali ibu kemarin sore. Katanya ibu sudah menolong istrinya 3 hari yang lalu. Makanya ibu langsung saya bawa ke sini supaya bisa istirahat. Oh, syukurlah kalau begitu. Saya memang niatnya mau ke rumahnya, Pak. Sudah, kamu yang tenang ya. Vitamin yang kamu bawa juga sudah Bapak serahkan ke orang itu. Sekarang diminum dulu teh hangatnya, biar badanmu enakan sebelum pulang. Gimana, Nduk? Apa benar sudah merasa mendingan? Yakin mau pulang sekarang? Sudah jauh lebih baik kok, Bu. Terima kasih banyak, nggih. Saya harus segera pulang. Kasihan Rati di klinik. Pasti sudah bingung nyariin saya karena nggak ada kabar. Ya sudah kalau begitu, tapi hati-hati di jalan ya. Motor ibu sudah aman. Saya titipkan ke rumah warga di depan sana, di dekat pos ronda. Nggih, Pak. Matur nuwun sangat atas bantuannya. Saya pamit dulu. Duk Wiwi,
Ibu titip satu pesan buat kamu. Nanti setelah kamu keluar dari halaman ini, jangan pernah menoleh ke belakang sama sekali. Apapun yang terjadi, terus aja jalan ke depan sampai kamu ketemu jalan raya. Paham ya, Nduk? Iya, Bu. Paham. Permisi.